Ya, jadi, di sini saya akan menunjukkan sebuah tutorial mengenai formulasi ransum pada ternak manusia. Di sini saya mengambil satu contoh yaitu sapi potong. Jadi bagaimana formulasi pada, sapi potong. Nah, jadi pada contoh ini saya ambil, untuk pembuatan ransum sapi potong pada fase finishing dengan bobot badan 325 kilo dan average daily gain-nya 0,95 kilo per ekor per hari. Nah, jadi seperti ini dia bobotnya 325, ADG-nya 0,95 kilo per ekor per hari ransum sapi potong. Kemudian langkah awal yang kita lakukan adalah mencari kebutuhan nutriennya. Jadi yang paling penting pada ternak ruminansi itu adalah TDN sebagai sumber energi, protein, serta mineral kalsium dan fosfor. Itu yang dapat kita ambil dari tabel. Ini ada tabel diet evaluation for growing and finishing cattle. Jangan sampai tertukar fase ternaknya itu apa. Nah, dalam tabel ini kita dapat mendapatkan kebutuhan TDN, protein, CA, dan P. Jadi, dengan bobot badan 0,95 ini diperoleh dengan metode interpolasi antara pertambahan bobot badan 0,89 dan 1,36. Ini bisa teman-teman pahami lagi nanti di tabel. Jadi kita dapat hasil interpolasi dengan ADG 0,95 itu TDN-nya sekian dapat dilihat ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan ke tabel Excel yang sudah disiapkan. Jadi ini ada tabel kebutuhan komposisi bahan pakan. Ini ada rumput-rumput, ada konsentrat, lalu ada beberapa bungkil dan ampas, ada juga sumber mineral. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di dalam tabel ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Berbeda dengan formulasi pada unggas, di sini kita bedakan antara hijauan dan konsentratnya. Jadi ini persen ini adalah persentase penggunaan pakan yang akan kita gunakan. Kemudian ini hijauan itu biasanya yang digunakan 1 hingga 3 jenis, 1 sampai 3 jenis hijauan, itu boleh rumput segar ataupun silase seperti itu boleh. Nah, di sini saya menggunakan 2 rumput segar yaitu rumput lapang dan rumput gajah dengan konsentrasi 25 dan 75. Ini konsentrasinya juga harus kita buat atau persentasenya dengan total harus 100%. Ini jumlahnya ya, ini rumusnya sudah ada di sini sum, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk konsentratnya sama, itu persentasenya akan berjumlah 100% sesuai dengan ini. Ya, jadi nanti kalau teman-teman akan tambahkan dia akan berubah ya. Jadi ini saya besarkan dulu biar jelas. Nah, begini. Nah, jadi ini konsentratnya adalah persentase konsentrat berdasarkan penggunaannya di sini. Jadi ini persentase penggunaan. Ya. Ini adalah persentase konsentratnya saja. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini harga, ada harga di sini. Ada bahan kering, ada protein kasar, lemak, serat, beta N, TDN, CA dan P. Nah, di sini merupakan jumlah batas bawah dan batas atasnya. Jadi beberapa bahan pakan itu ada batasan, terutama itu pada protein, TDN, CA dan P. Itu yang krusial bagi ternak atau sapi potong. Ini sudah ada batasannya ya. Jadi batasan ini merupakan data yang memang kita isi. Jadi ini minimalnya segini kan.
Nah, jadi minimal ini bisa teman-teman lihat itu sesuai dengan data yang kita dapat dari hasil interpolasi sebelumnya. Kemudian untuk batas atas itu 1,1 dikali dengan batas bawah. Jadi bisa teman-teman lihat di Excel-nya rumusnya itu 1,1 dikali K36. K36 itu merupakan batas bawah. Jadi maksimal itu 11,37% penggunaan. Jadi yang merah ini adalah hasil yang kita dapatkan berdasarkan formulasi nutrien ransumnya. Nah, jadi setelah kita persentasekan hijauannya, konsentratnya berapa yang mau kita gunakan. Jadi ini persentase penggunaan kita, ini yang kita trial and error kan. Jadi trial and error-nya ada di sini, persentase ini. Nanti hasilnya akan tergambar di perubahan titik-titik angka yang berwarna merah. Begitu. Nah, jadi untuk rumus di dalam tabel itu bisa kita lihat itu sesuai dengan yang di atas ya. Jadi misalnya harga. Jadi berapa sih harganya? Nah, harga itu adalah D22 di mana D22 itu adalah persen penggunaan ya, persen penggunaan dibagi 100 dikali C4. Apa itu C4? Kita cek ke atas. C4 adalah harganya. Jadi harganya kan di sini kita bisa lihat rumput lapang itu 750. Jadi berdasarkan harganya itu kita bisa dapat, oh kalau kita pakainya 20%, harganya berapa ya? Nah, 150. Begitu ke bawah, ini dikasih tanda dolar supaya dia konstan. Ya, artinya dia konstan berganti ke bawah seperti ini, dia nggak berantakan. Nah, urut seperti itu. Lanjut untuk bahan kering, sama. Kalau untuk bahan kering, dia persen bahan keringnya berapa? Kita lihat di sini D22. Jadi D22 itu adalah penggunaan rumputnya dibagi dengan 100 dikali dengan bahan kering pakannya itu aslinya berapa. Jadi begitu aja seterusnya untuk pengisian tabel ini. Begitu ya teman-teman ya. Nah, penyusunan formulasi ruminansia ini lebih rumit karena pemenuhannya itu biasanya agak lama kita menggunakan metode trial and error. Trial and error itu cenderung jauh lebih lama dibanding kita dengan unggas. Jadi kita harus bersabar, teliti. Ini yang sudah saya coba formulasikan. Saya dapat harganya itu 2050, cukup murah. Bahan kering, abu. Nah, proteinnya ini sudah terpenuhi ya. Berada di antara ambang bawah dan ambang atas. Begitu juga dengan TDN sudah terpenuhi, namun CA-nya di sini dan P-nya saya masih berlebih. Tentu tidak boleh ya, mineral yang berlebih itu tidak baik juga untuk ternaknya. Jadi kita bisa mengolahnya dengan mengotak-atik persen di sini. Nah, ini kan jumlahnya 100,3 nih. Ini tidak boleh. Jadi harus 100. Nah, kita ubah. Nah, ini dia jadi 5,7. Kita cek lagi sambil ternyata PK masih di antara ambang, begitu juga dengan TDN, tapi CAP masih berlebih. Jadi ini akan kita otak-atik lagi, begitu seterusnya. Jadi harus bersabar hingga kita mendapatkan hasil yang lebih tepat. Untuk konsentrasi hijauan dan konsentrat itu lebih bagaimana strategi kita memformulasikan. Jadi di sini strateginya. Tapi kita harus lihat kalau sapi potong itu tentu lebih banyak konsentratnya. Jadi persentasenya itu biasanya 30-70 ya. Nah, makanya di sini nah kalau di sini kita lihat ini 50%. Berarti dia 50-50 berarti ya teman-teman ya. Ini boleh kita gunakan, itu tergantung
kebutuhannya tadi, yang penting dia sudah terpenuhi, seperti itu. Ini TDN-nya kan sudah terpenuhi ya. TDN-nya sudah terpenuhi di sini, berarti kita tinggal mengotak-atik bagaimana lagi mengotak-atik agar mineralnya tidak berlebih. Seperti itu, begitulah tutorialnya, nanti teman-teman bisa ubah. Jadi ini kalau diubah pun dia akan berganti. Contoh saya buat jagungnya 15, saya pengen 15 aja. Nah, itu berganti ya, semuanya bergeser. Nah, begitu. Ini dia, berganti. Nah, jadi ada syarat-syaratnya untuk konsentrat sumber TDN itu harus totalnya 20%. Ini strateginya ya. Kemudian untuk polar, onggok, selain jagung, dedak halus, bekatul, singkong, itu totalnya harus 20%, jagung juga harus 20% totalnya, jadi kita sudah gunakan ya. Ini jagung kan 15 ya, saya bikin 20 misalnya. Nah, itu TDN langsung nambah jauh ya, karena jagung itu sumber energi. Kemudian untuk bungkilan, semua bungkil itu totalnya harus 30%. Ini batasnya teman-teman. Seperti materi sebelumnya itu ada limitation. Ya, ada limitation. Jadi ada mengapa itu ada dibatasi itu ada alasannya. Gitu. Untuk ampas-ampasan juga totalnya harus 25%. Jadi ampas ini 15% totalnya. Jadi kalau kita mau bikin di sini 10, di sini 15 juga boleh. Yang penting kembali lagi kebutuhan nutriennya kita perhatikan dan harganya ya. Jadi mana yang memungkinkan harganya itu paling minimum. Gitu. Jadi hal yang kita butuhkan adalah tabel komposisi dan tabel formulasi kita. Dengan penjelasan fase produksinya, berat badannya dan pertambahan bobot badan. Serta kita juga butuh tabel ini ya teman-teman ya, nanti dari sini kita bisa melihat kebutuhan protein, TDN, dan mineralnya itu yang paling penting. Nah, sekian tutorial mengenai formulasi, semoga teman-teman ada gambaran bagaimana cara memformulasikan ransum dari sapi potong. Nah, jadi kalau untuk ransum pada sapi perah itu berbeda lagi karena fase produksinya juga berbeda. Jadi kita bisa bahas pada praktikum-praktikum selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.